Bondowoso, kebudayaan Bondowoso itu lengkap di situ. Tadi pagi ini ya baca tentang dialektika. Kebetulan dialektika kan saya kebetulan ikut organisasi dialektika aspirasi manusia. Wih, menarik gak sih dialektika aspirasi manusia? Apa itu? Apa itu Mas? Jelasin dong. Tapi di tingkat diam. Gimana itu organisasinya ngapain? Ya tentang dialektika lebih ke intelektual. Tapi juga ada tentang kayak apa? Sosialisasi itu ada di sana, tapi sedikit lebih ke intelektual. Yang menciptakan dialektika itu Plato, Sokrates. Ya, katanya Sokrates itu dialektika diartikan sebagai tanya jawab dan mencari kebenaran dengan melalui perdebatan. Kalau yang dibaca barusan ya ini tentang konspirasi alam semesta. Jadi Mirza Besari itu menurut saya menarik, dan ini yang membuat saya pertama kali jatuh cinta kepada membaca lewat bukunya. Bukan ini sih, buku sempalannya yang berhasil membuat jatuh cinta kepada membaca. Catatan Juang. Jadi kalau di buku ini mengisahkan tentang Juang Astradingga yang jatuh cinta kepada Anatidai. Juang itu merupakan seorang jurnalis hebat lah, katakan, sampai dikirim ke Papua dan mana-mana. Di buku ini kan Juang Astradingga dia itu kan merupakan seorang jurnalis. Namanya jurnalis ya mesti punya kayak diary. Banyak diary-nya, ternyata kan dia endingnya nih buku mengharuskan Juang itu ditakdir meninggal di saat menjadi relawan Gunung Batu tuh. Jadi meninggal, terus catatan diary-nya itu dipegang adiknya Fatah Dublaya ya. Kalau menariknya dari catatan Juang itu banyak catatannya si Juang Astradingga itu yang mampu membuat seseorang, apa namanya, lupa tokohnya, intinya lah jatuh cinta kepada membaca. Juang Astradingga itu di bukunya itu catatan Juang kan isinya itu kan jurnal, kumpulan jurnal. Ya isinya itu bukan hanya satu catatan, tapi kayak macam banyak catatan yang dirangkum menjadi satu. Menggalinya sejarah Bondowoso itu sampai mana? Enggak, kalau aku lebih tertarik ke kebudayaannya, maksudnya suatu fenomenanya kayak gitu. Terus Kayak Ocung gitu. ya kayak gitu, terus can macanan Singo Singolo, dan macanan katu. Itu udah pernah ada yang ditulis atau di buku sejarah Bondowoso itu udah ada tentang sejarah Singolong misalnya? Ada. Bahkan itu ada satu kebudayaan yang sudah hampir punah, bahkan habis kayak gitu. Itu ada namanya boneka katok kayak gitu. Nah kemarin itu pernah nanya ke Saya mau lihat dulu. Boleh. Ijen Geopark. Nah saya tanya kenapa boneka katok itu tidak tidak ditunjukkan kayak gitu ketika acara-acara di alun-alun kayak gitu kan. Biasanya kan hanya ocung dan macanan kacu kayak gitu. Nah itu sudah tidak ada penerusnya kayak gitu. Padahal itu ketika zaman bapak sama ibu dulu itu ada kayak gitu. Itu menjadi tontonan yang menarik boneka katok itu. Kenapa Mas kayaknya tertarik banget sama sejarah Bondowoso? Ya kan dari tadi nanya itu terus gak sih? Ya penasaran aja. Orang Bondowoso gimana sih kalau orang Bondowoso itu ditanya tentang sejarahnya Bondowoso tidak tahu. Seakan-akan ada jiwa yang hilang ya. Aneh gak sih kalau orang luar yang lebih tahu sejarah ke Malang atau kemana? Pernah ke Kawajen? Lo itu bukannya Banyuwangi? Iya, dia kok. Karena yang lebih kenal itu Banyuwangi orang. Bondowosonya, padahal itu kan perbatasan. Iya, itu ada. Artinya kita juga punya hak ya, Mas? Ya. Di wisata-wisata di Bondowoso nih bobroknya pemerintah aja. Kok jadi grogi? Ini banyak di Bondowoso yang wisatanya tuh belum bisa pendapatan daerah. Ya, meningkatkan pendapatan daerah belum bisa. Kenapa tuh kira-kira menurut Mas Aneng? Promosinya juga kurang nggak sih? Promosinya kurang. Malahan yang mempromosikan wisata Bondowoso itu bukan pemerintah kayaknya. Bukan. Saya taunya dari situ. Bondowoso Story ya. Apa itu story itu? Ya pokoknya itulah yang sering memberitakan tentang di Bondowoso.
Atau masih? Jam berapa? Kalian jam berapa sih kesini? Jam 9 lagi. Oh ini udah datang. Loh, kok nggak bawa apa-apa? Nggak ada, Buku Mas? ada di sini. Oh ada buku. Ayo Mas, mau diskusi nggak? Lagi baca lagi baca buku apa? Diisi nih ya. Diisi dong. Lagi baca buku, oh ngisi dulu. Mas lagi baca buku apa sekarang? Sekarang lagi baca buku sejarah filsafat barat. Waduh, gimana tuh, boleh dijelasin sedikit nggak? Karya siapa? Ini Thomas. Dia menjelaskan tentang perkembangan filsafat dari barat yang diawali dengan Thales. Thales ini seorang pemikir dari Asia kecil, itu sekarang Turki. Itu berpikir segala sesuatu itu dari air. Dan kenapa segala sesuatu dari air? Ya karena memang semuanya butuh dari air. Contoh kayak tanaman hidup butuh air, manusia butuh air. Sampai di era Thales lahirlah itu namanya Euclides. Euclides tentang, dia menyebutkan bahwasanya dunia itu terdiri dari 4 unsur. Ada air, api, tanah, dan juga salah satunya angin. Ambil rokok Anda apa ya? Avatar. Iya, baru aku nggak sabar mau ngomong. 4 unsur ini saling membutuhkan satu sama lain. Dimana unsur-unsur ini bisa ada karena selalu membutuhkan. Contohnya seperti ini. Api tanpa tanah tak akan bisa menjadi air, dan tanah tanpa api tak akan bisa menjadi air. Memang di sini tuh secara nggak langsung kita diwajibkan untuk berpikir kok bisa sih seperti itu, dari apa kan? Karena di era zaman dulu manusia masih hidup dalam terbelengguan akal, dimana saat itu filsafat menganjurkan kita untuk berpikir. Kenapa bisa api membutuhkan tanah menjadi air? Unsur ini saling menghubungkan satu sama lain. Dan itu banyak sih terdapat bantahan juga di era selanjutnya. Kalau ada namanya era Pythagoras, ada namanya era Paraides, semuanya saling membantah kan. Dikarenakan pemikiran ini membuat kita itu menjadi bingung gitu. Memang secara langsung saya juga bingung sih kenapa unsur-unsur itu bisa saling membutuhkan satu sama lainnya. Menurut Tan Malaka, unsur dibagi menjadi berapa? 92. Dan pemahaman itu juga Tan Malaka ambil dari para filsuf-filsuf sebelumnya. Dan nyatanya memang benar, setiap unsur itu saling membutuhkan. Contoh nih, asam sulfat. Terbentuknya asam sulfat itu dari apa? Ada dari, sebutannya susah, kayak dari H2 apa gitu. Oh, itu dijelaskan detail kayak gitu ya? Ya lebih, kalau saya lihat dari Tan Malaka, bukunya Tan Malaka memang lebih detail. Sama air dari H2O sama O2. Oh, jadi lebih make sense. Ya, kan biasanya unsur paling penting itu ada 4. Nah, kalau sama Tan Malaka itu lebih anu lagi, lebih rinci lagi begitu. Sampai pada era trio sih, trio yang berpengaruh itu Socrates, Plato sama Aristoteles, dimana menjadi ajang booming lah filsafat itu bangun. Ntar lagi ada beliau tidak mau dipanggil guru ya, cuma diskusi, tapi guru saya. Mas sama Mbak nanti jangan apa namanya ya. Beliau itu di sini di Bondowoso juga termasuk orang berpengaruh dan orang berpengalaman, juga literasinya dan referensinya itu sangat luas. Lihat. Bisa nggak sih belajar sejarah lagi? Iya. Boleh, apa saja boleh. Pernah menjabat legislatif 3 periode. 3 periode. 3 periode di sini 2 tahun, di provinsi 1 tahun. 1 periode di sini 2 periode. Ya. Lagi insya Allah ke sini. Barusan saya samperi masih mandi. Oh, siap-siap diskusi Ya, kita. ngajari kami untuk suka baca buku. Oh, keren. Oke, kalau Mas baca apa? Lagi baca apa? Jadi sama, kalau saya filsafat barat sama juga sama Madilog.
Madilog, Cuman ini masih- ada Madilog di sini. Ya, Madilog cuman masih belum terlalu jauh. Iya, pusing aja. Ya, Nggak tahu kalau saya mau ngebaca seakan-akan bukan paham hampa pak. sampai mana jenengan? Baru datang. Gimana? Anu sudah paham apa namanya? Logika mistik. Ya kalau pemahaman awamnya sih tentang hal-hal goiban ya. Ya, Logika yang tidak bisa dianggap dipertanggungjawabkan lah. ya. Kayak sakit, kedukun gitu-gitu kan. Saya juga pernah mendiskusikan sama guru saya bagaimana ini saya melihat teorinya Darwin, contoh lah. Saya lihat teorinya Darwin, evolusi manusia itu berevolusi dari jamit sperma atau dari itulah evolusi begitu kan teorinya Darwin. Tapi kalau teori dari agama saya, dari Islam itu kan kun jadi itu dibantah memang sama buku Madilog itu. Jika kita hanya berpasrah diri, hanya kun berpasrah sama yang kuasa, ya tak usah mikir lah apalah, tak usah mikir sudah, ya pasrah menolong lah, ada akhirnya, berhenti untuk berpikir. Itu kalau saya lihat garis besarnya logika mistik. Sekarang itu kan lagi viral-viralnya di tempat perkara Firewandi. Itu gimana itu? Soal Filsafat, jurusan filsafat ditutup. karena secara garis besar Ferry Mandi itu bikin ketemu kayak gitu kan, filsafat ini kan ilmu, ibu dari segala ilmu. Iya. Mahasiswa yang berkompeten di sana itu kalau cuma sebatas filsafat doang, berarti nggak ada ilmu yang kompeten gitu. Jadi seharusnya filsafat ini bukan dijadikan sebuah jurusan, akan tetapi dijadikan sebuah pembelajaran awal bagi siswa-siswa sekarang gitu. Jadi menurut Ferry Irwandi, filsafat cocok bagi para pemuda, ya kan, para anak-anak yang tumbuh, yang ingin mengetahui keilmuan terlebih dalam, itu belajar dari filsafat. Karena di filsafat ini kita diajarkan untuk berpikir kritis. Karena filsafat itu pasti akan selalu ditanyakan tujuannya apa, bagaimana, dan nanti bisa dipertanggungjawabkan nggak? Jangan sebatas hipotesa doang gitu, tanpa adanya penelitian lanjut gitu. Jadi kan itu ada pembelajaran filsafat, kayak filsafat ekonomi, filsafat hukum, filsafat agama, itu semuanya di filsafat kita. Dan relevan sih sekarang. Apa? Gimana kalau menurut teman-teman masih relevan nggak filsafat coba? Oh, sangat. Bukan, maksudnya jurusan filsafat. Ya, jurusan, bukan filsafat. Kadang jurusan menurut saya kurang paham ya. Kira-kira lulusannya masih relevan nggak di dunia sekarang? Mas yang baru datang kenalan sama? Saya Juga. Belum ya? Diundang sama siapa? udah kemarin lihat di IG itu cuma muncul. Terharu. Mas Fikri, gimana menurut Mas jurusan filsafat itu masih relevan nggak? Mungkin kalau masih di ranah kampus mau sering diskusi mungkin relevan ya, tapi kalau udah lulus gitu Iya. tahu sih masih kepake apa enggak gitu. Ada yang ngebahasnya cuma ada relevan gitu kan. Saya kurang paham kalau masalah itu. Tapi begini, ketika bicara filsafat itu kan cara kita berpikir. Jadi ketika kita belajar filsafat, berarti kita belajar kerangka berpikir. Contoh begini, ya kebetulan saya sama Mas Umar ini lebih saya baca. Di sini itu banyak kehilangan filsuf-filsuf barat, kehilangan, dan menterengnya itu di zaman Abbasiyah, Nurus, Ibnu Sina, itu sana. Di sana sudah berbicara ilmu pengetahuan dan sosial. Kemudian sudah masuk ke modern, itu sudah banyak berbicara tentang sosial dan politik. Itu saya lihat di sini. Ya kalau berbicara filsafat,
ya kerangka berpikir. Nah, kalau sejarah filsafat yang saya baca, ini sejarahnya manusia berpikir. Ya, yang contoh, salah satu contohnya yang dijelaskan Mas Umar kan, kayak Thales, Pythagoras. Di sini jelas awalnya tulisan, contoh tulisan dulu, tak langsung begini. Tulisan yang paling dasar itu dari Mesir kuno, aksara baku. Jadi modelnya kayak baku. Cuman saya kan tidak paham cara bacanya. Ini tulisannya aksara baku. Nanti ada model kayak segitiga, kotak gitu. Cuman di apa A, apa B saya kurang paham juga. Cuman sejarahnya inilah dalam buku. Gimana Mas, cara Pak Guru bisa membuat Mas-mas ini jadi suka baca? Bisa dijelasin nggak sih? Cara beliau itu yang nyampe apa? Nah, saya ketika bertanya sesuatu ke beliau, jawabannya tuh wah. Terus bikin penasaran ya? Tahu dari mana? Dari baca. Dia harus jadi pinter dulu untuk ngajak orang baca buku ya. Masih jauh ini. Boleh sebentar lagi. Aduh. Jangan pergi dulu teman-teman. Iya, masih belum nih pemanasan. Jadi guru saya ini sampai ya mungkin karena juga kesehatan ya. Dia sekarang ada pertemuan sebenarnya di Surabaya. Promek Kuda Tuli. Promek aktivis Promega. Dia kan Kuda Tuli. aktivis lama. Hari ini kan ya Kuda Tuli. Nah, Kuda Tuli. Nah, itu beliau itu ya kebetulan beliau sakit. Saya tidak bisa ke sana Kak. Ya alhamdulillah nggak bisa gabung gitu. Saya jemput barusan. Memang kurang enak badan. Ya, saya tak mandi dulu, berangkat dulu saja. Ya. Ini lagi baca buku apa? Oh iya, kayak Bosan. berarti ada yang berkesan nggak? Apa Mas? Apa apa? Kita ya, serius. Punya yang Pak Masud. Kok tahu kalau punya? Saya bukan saya tapi punya saudara. Udah baca? Menarik ya? Ya cuma apa ya, baca asal usulnya Bondowoso namanya. Kamu kenal Mas? Satu kelompok. Satu kelas. Apa sih gimana? Nggak tahu. Oh, tak. Males aku jadinya. Ini berteman. Oh, maaf. Masuk apa? Oh yang itu. Semester 3 Iya kan? Ininya. Iya kan? Organisasi mahasiswanya Mas apa? Tapi Ini. biasa takwa di Bondowoso kan bukan mengecilkan organisasi lain, tapi kan memang Ada novel Kayak PMI Mas. dari postmodern judulnya. Orang Kayak PMI Surabaya Selatan. ntar lagi gue ngejawab. Di Pendopo ya. Punya cuma Besok. Ya, guru saya juga termasuk seniornya PMI. Iya. Tahu Dr. Bahan. oh pengalaman hidup saya itu tapi dia Tapi kalau yang ini beda nanti ya. Dari cewek. ya Postmodernnya modernnya itu apa ya, kayak pas modern gitu pas sekarang ya apa sih ini tentang apa? ceritanya tuh dia beberapa kali ditolak sama cewek, terus ada satu cewek cantik yang mintanya duluan, tapi endingnya kurang ini sih. Jangan ini sih. Jadi si Bidadari Postmodern itu cewek cantik yang hebat gitu. Jadi ini novel roman bukan? Sudah sampai mana sini? Baru datang. Filsafat nyampe? Belum. Baru datang. Kalau dari Ya, ini Bu. walaupun bukunya kecil, ini dikuras habis sama buku ini. Sebanyak ini dikuras habis sama ini. Contoh lah, bab 2 tentang filsafat. Jadi ketika sudah baca Madilog, filsafat itu menjadi 2. Dipecah jadi 2. Aliran kiri, aliran kanan. Ya, aliran kiri, aliran kanan. Kalau aliran kanan itu ide
pikiran menjadi ide. Jadi apa yang kita pikirkan, ya kan, filsafat itu kerangka berpikir, cara berpikir. Apa yang ada di otak kita itu menjadi suatu ide. Nah, dan kalau kiri itu, kalau kanan ini kebanyakan dari Hegel. Hegel namanya, patokannya itu ada di Hegel. Nah, kalau di kiri ini itu benda menjadi ide. Jadi kita melihat realita yang di depan mata itu menjadi ide. Jadi pecah jadi dua kalau sudah baca ini filsafat. Jadi realita yang kita lihat sehari-hari itu bisa menjadi ide. Nah, itu patokannya ada di Karl Marx sama Friedrich. Nah, jadi jelas di sini nih filsafat. Jadi kalau di sini tuh filsafat dibahasnya di Madilog itu hanya pecahnya filsafat itu, pecahnya pemikiran filsafat. Yang satu dari pikiran menjadi ide, yang satu dari realita di depan mata. Jadi Intinya semuanya jadi ide. kan memang kerangka berpikir. Saya lihat di situ. Kan bahasanya rumit dan berat gitu. Gimana caranya buat tetap maju? Kan kayak, oh tidak, aku menyerah bahasa. Iya, paksakan aja terus. Apa enggak berat. Ya kalau menurut saya, kalau hanya membaca buku saja tanpa ada teman diskusi ataupun ya teman-teman sharing atau yang mengarahkan itu juga sulit. Saya juga setiap kali membaca itu mesti bingung dan sowan sama guru. Oh, gitu ya faktornya. Jadi ketika ada kesulitan, nggak macet, jadi lanjut lagi. Pak ya baca Madilog pula Ya kan, sama. Saya punya cuma ada pajangan sih kayaknya tuh. Bagus-bagus rumusnya sini mas. baca sudah sampai berapa halaman udah kayak dapat apa-apa. Karena sebenarnya tuh Madilog kita apa terakhir. Kalau di namanya awal tuh apa namanya dari penjara ke penjara. Jadi setelah Madilog ada namanya masa. Kuat. Berarti itu ada urutannya. Ya, Madilog kan ada, itu kan singkatan. Ada singkatan, ada singkatan. Dan aksi masa kenapa jadikan terakhir? Karena setelah kita sampai kepada pemikiran yang idealis dan pok gitu kan, dan pemikiran itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, tahap terakhir itu adalah Idealisme itu punya Hegel. Kalau punya Karl Marx materialisme. Materialisme artinya materi. Ya. Idealisme punya Hegel. Dari ide dulu menjadi teori. Di sini banyak teorinya mas. Teori contoh pendidik dididik, terus pendidik dididik. Kan di sini ada teori, pernah baca sampean? Teori pendidik dididik. Nah, jadi saya contohkan lah kayak di Belanda. Belanda ini kan tanahnya itu kan apa namanya lebih rendah dari lautan. Dari situ orang-orang Belanda itu belajar bagaimana air laut itu tidak masuk ke negaranya. Nah, dari alam itu akhirnya yang biasanya pendidik, orang-orang yang pintar itu dididik sama alam. Namanya teorinya pendidik dididik. Ketika kita menanam padi, ya, menanam benih padi akan menjadi pohon. Kebatalan pertama. Setelah jadi pohon, kita akan menjadi daun dan akan menjadi batu. Jadi kebatalan lagi. Dalam artian, ini contoh di politik begini. Ketika saya memilih pasangan calon, ya, terus terjadi pergolakan di intern saya, yang ini tidak setuju, ya, tidak setuju, saya mendukung calon itu. Akhirnya dia membuat statement, dia menarik beberapa pengurus, akhirnya mendukung pasangan lain. Itu sudah kebatalan. Sudah kebatalan pertama. Ya, nanti ketika terjadi pergolakan, pas terjadi hasil, itu kebatalan kedua. Itu teori yang di sini saya lihat. Banyak di sini. Ya, tesa, antitesa, sintesa. Sama teori logika, saya kan kebetulan sudah nyampe bab logika walaupun tidak terlalu jauh. Ada premis mayor, premis minor, konklusi itu kan sini. Ya. Sudah sampai lah. Kualitas, kuantitas, kualitas menjadi kuantitas.
kuantitas menjadi kualitas. Contoh lah, air. Ya. Air itu kuantitas. Dengan banyaknya air digodok atau dipanaskan, akhirnya menjadi uap. Uap jika airnya tambah banyak dan dipanaskan tambah banyak, itu bisa menggerakkan kereta api. Ya. Dari kuantitas menjadi kualitas. Jadi contohnya, lagi-lagi nih saya karena berguru sama orang politik ya, lagi-lagi contohnya ada di politik. Aksi massa tidak semua kan, aksi massa itu tidak semua orang pintar kan. Dari kuantitas, dari banyaknya orang itu bisa menjadikan ide atau kebijakan yang menjadi kualitas. Itu contoh, salah satu contohnya. Oke, Mas Haikal belum ngomong nih, lagi baca buku apa? Atau nggak baca buku? Atau ada pemikiran apa nih akhir-akhir ini? Kayak lagi, misalnya di status atau di IG lagi ada isu apa gitu nggak? Gak ada ya? Oke, ayo Kak Kia, baca buku apa nih? Akhir-akhir ini Halo, lagi Assalamualaikum. baca buku Sudah jalan, ya? Leiden dari Dea Tantio. Jadi ini Sudah membahas jalan. tentang Ditunggu teman-teman kepemimpinan. Nah ini ada part yang paling saya suka itu Ditunggu teman-teman. di bagian leader is uncomfortable zone. Jadi ya kalau mau jadi pemimpin itu Ya kan? harus Ya, berani siap. berada di zona tidak nyaman. Sebenarnya ini bukan hanya tentang pemimpin, maksudnya punya suatu jabatan kan kayak gitu. Ini lebih ke diri sendiri kayak gitu. Kadang saya tuh tidak berani, takut kayak gitu untuk mencoba suatu hal kayak gitu. Jadi kayaknya ada yang lebih pantas deh kayak gitu. Jadi jatuhnya mengalah kayak gitu. Jadi bagian ini kayak gitu yang Leadership berarti ya. Berbicara leadership. Iya, jadi karena saya kadang takut kayak gitu, takut untuk nyoba kayak gitu. Nah, makanya ketika di bagian ini, ketika saya gak nyaman, terus itu harusnya patutnya dicoba ya kayak gitu. Intinya gitu ya? Jadi masih mencoba untuk lebih berani lagi. Bukunya berupa apa? Esai atau cerita fiksi? Atau... Kalau ini juga ada kayak beberapa pengalaman tentang pemimpin-pemimpin dunia kayak gitu. Itu biografinya kan? Biografi dunia atau pemikiran? Pemikirannya, jadi sikap-sikap yang diambil oleh suatu pemimpin. Menarik nggak Kak bukunya? Menarik ya, recommended ya? Recommended. Punya sendiri atau pinjam Kak? Kemarin itu outdoor learning di daerah Poncobati, saya lupa dia lulusan At-Taqwa. Beliau juga sudah pernah menerbitkan buku, jadi ke perpustakaan beliau dan anak-anak itu digratiskan ambil satu buku kayak gitu tiap anak. Itu hampir 20 anak. Iya, dikasih gratis kayak gitu saat gurunya kayak gitu. Keren sih kalau dikasih gratis. Saya kira dipinjamin gratis. Enggak, dikasih. Saya belum sampai taraf ngasih gratis sih. Keren sih. Dikasih. Jadi emang banyak banget kayak gitu. Sampai buku-buku yang masih baru kayak gitu. Iya kan? Jadi tertarik ke sana nggak kita? Iya. OTW yuk, guys. Iya, alumni At-Taqwa. Oh, jadi banyak koleksinya sampai ngasih-ngasih gitu. Iya. Jadi, ayo silahkan diambil kayak. Di mana itu? Di Curah Dami di depan. Lo kan langsung pada mau OTW. Kalau saya mau tanya teman-teman, menurut teman-teman kalau tentang kemiskinan, menurut teman-teman itu suatu takdir atau tidak? Saya boleh nggak masuk? Boleh. Tidak sama sekali. Karena kebetulan kenalan aja ya, nggak usah disamarkan detailnya. Beliau kayak beberapa turunan tuh di bawah garis kemiskinan. Tapi ternyata kalau menurut saya sih, kalau di faktor teman saya ini adalah pendidikan ya, ada pendidikan dan semangat juang. Beliau sekarang bisa dibilang orang kaya baru. Dari situ saya belajar, menurut saya itu tidak pernah jadi takdir. Menurut saya banyak hal yang mungkin orang tua dan nenek dan atasnya lagi tidak lakukan sehingga mereka berada tetap di situ. Dan teman saya akhirnya setelah bertahun-tahun menjadi orang kaya baru, akhirnya mindsetnya berubah. Dari yang tadinya biasa tangan di bawah menjadi tangan di atas, yang tadinya biasa mikir aku nggak bisa, uangnya dari mana ya gitu. Jadi yang kayak semuanya itu mungkin gitu, nggak ada yang mungkin. Terus jadi tiba-tiba uang tuh kayak semakin datang gitu. Jadi menurut saya enggak. Yang lain. Gak bukan takdir. Gimana? Nah, kalau saya kan anak ekonomi kebetulan.
bacanya tuh Ekonomi. Logis ini. Gimana? bacanya emang sejarah-sejarawan muslim itu nggak ada yang Nanti saya kasih sejarah filsafat. Iya, menarik nih, tunggu. Sebenarnya kan nggak aja, tapi hidupnya sederhana. Nah, sama orang-orang punya lingkup Bondowoso yang di desa, sederhana itu dimaknai sebagai Nabi tidurnya di atas, tidak pakai apa gitu. Nabi makannya gini, oh Nabi berarti itu miskin. Padahal Nabi sederhana dan miskin itu kan beda ranah. Kalau sederhana itu kan perihal sikap, kan, karakter lah. Sedangkan miskin itu kan gaya itu. Kalau menurut saya, miskinan itu ekstrimnya adalah sistem. Contoh lah. Sejarah manusia tentang kemiskinan ya yang saya bicarakan. Dulu pada zaman primitif itu siapa hukum rimba berlaku. Siapa yang menang dia yang berkuasa. Siapa yang menang dia jadi raja. Setelah berabad-abad naik ke zamannya namanya perbudakan. Ya. Siapa yang menang, siapa yang menjadi raja, maka di bawahnya jadi raja. Naik lagi berapa tahun menjadi zaman feodalisme. Siapa yang punya tanah banyak, siapa yang punya punya wilayah banyak, maka bisa membudakkan orang. Naik lagi ke zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah zamannya kapitalisme. Ya, kapitalisme siapa yang punya uang, pemilik modal atau siapa yang punya mesin, siapa yang bisa mempekerjakan orang. Jadi menurut saya baca dari dua buku ini, kemiskinan itu adalah suatu sifat. Jadi memang sudah dulu dari zaman primitif, zaman perbudakan, kemudian zaman feodalisme sampai zaman kapitalisme sekarang atau zaman modern. Itu memang sudah sistem. Dan ketika kayak seperti saya lah contoh, ketika saya mau melawan suatu sistem itu sulit, ya saya contoh lah, saya itu ketika mau jadi kaya harus kumpulkan uang dulu. Kumpulkan uang. Ketika sudah banyak uang harus berinvestasi atau membuka usaha. Itu pun kalau sukses, kalau tidak sukses itu sistem sudah yang berlaku. Karena sistem itu sudah perang ini, sudah sistem perdagangan lah. Ya termasuk yang kapitalisme ini, perdagangan bebas itu yang tidak diatur itu yang membuat kemiskinan itu makin menjadi jadi. Liberalisme kan kalau kapitalisme itu kan sistem ekonominya di pasar terbuka, pasar bebas. Ya, itu sistem itu. Kalau menurut saya di situ. Menurut saya sekarang media ya. Menurut saya yang megang media itu sekarang lebih diuntungkan. Gak cuma kapitalisme aja, tapi media juga. Siapa yang bisa megang publik kok apa ya? Pandangan publik gitu loh. Narasi. Ada kapital itu tadi ya, ada modal itu. Juga ada media gitu loh, peran media sekarang kayak penting banget. Jadi meskipun orang itu ya sebenarnya dia nggak kaya banget, tapi kalau dia bisa nge-branding dirinya kayak kaya banget, itu dia bisa mendatangkan uang beneran. Ya. Itu sih bedanya kalau sekarang. Jadi menurut saya ya, untuk melawan sistem kayak Mas bilang memang sulit, tapi bukan nggak mungkin gitu loh. Ya. Kayak jangan terpaku bahwa sistem nih ya udah gitu. Saya nggak gitu ya. Kalau menurut teman-teman ada sejarahnya. Dan juga yang berkuasa itu memang dari dulu keturunannya sudah. ada orang kayak lama. Gimana Mbak? Gimana? Susah nggak untuk keluar dari sistem itu? Bisa, tapi ya memang harus ada usaha. Perjuangan aja. Apalagi dari kelas-kelas bawah. Ya. Iya. Untuk mengubah pola itunya yang Bisa tapi agak ekstrim ya, mungkin negaranya negaranya jangan demokrasi, karena kita tidak siap ya sama demokrasi menurut saya. Gimana nih? Beda lagi nih udah. Cara demokrasi ini lain. Cepok tragedi 30 SPKI gitu kan. Bahwasanya komunis adalah suatu pemahaman yang berjatuhan segala macam. Salahnya komunis di Indonesia itulah terjadinya sebuah kudeta pada saat itu gitu kan,
yang menjadikan orang-orang kita tuh takut gitu. Jadi dibilang dia berpikiran komunis dan dicap anti Tuhan. Sadar ini penting sih menurut saya. Dan nyatanya dari saya observasi sendiri gitu kan, anak muda sekarang tuh cenderung ya kan berkumpul bukan untuk memikirkan masa depannya, akan tetapi saya berkumpul hanya untuk validasi yang utama, ya kan, memikirkan besok kita mau kemana gitu. Jarang banget kan ada perkumpulan seorang pemuda yang memikirkan gimana sih caranya bangsa ini maju, bangsa ini bisa baik ke depannya. Itu jarang banget kan? Dan semoga saja sih dengan adanya literasi kayak gini kan, kita berdiskusi bareng kan, bisa membuktikan yang pertama membentuk kesadaran dari setiap pemuda sendiri. Kesadaran apa? Ya bentuk kesadaran bahwasanya membaca itu penting. Karena ada sebuah dari siapa ya? Saya lupa itu. Bangsa yang tertinggal peradaban, bangsa yang minim literasinya. Dikarenakan apa? Dengan literasi secara nggak langsung kita tahu ya kan apa jadi masalah problem zaman ke zaman gitu kan, entah itu dari politik, entah itu dari agama gitu. Karena nyatanya keilmuan setiap harinya tuh beregenerasi gitu, dan secara nggak langsung kita dituntut untuk bisa mengikuti peradaban itu dengan cara apa yang membaca. Kalau sekarang membaca kira hal yang tabu gitu. Aku kadang bawa deh kan ya, bawa buku ini gitu kan ke mana kayak ke angkringan gitu, langsung dikira, ih kamu kok bawa kitab sih, kitab apa gitu kan kayak dipandang sebelah mata gitu. Ya. Literasi di Bondowoso ini ya. Ya ini makanya salah satunya kenapa Partai Buku diadakan. Terus kenapa kok kita ngadakannya di tempat-tempat yang tanda kutip kurang nyaman, ngerti nggak? Bukan kayak di kafe, kayak kafe yang biasanya orang-orang kumpul. Kenapa? Karena maunya semua orang tuh bisa lihat ruang publik. Nah masalahnya ruang publik di Bondowoso ini tidak sebanyak itu, apalagi yang mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan dengan jumlah banyak. Jadi salah satunya menurut saya orang Bondowoso harus lihat dulu. Oh ternyata orang kumpul baca itu bukannya kiri ya, misal gitu. Atau bukannya aneh ya, ternyata direstui pemerintah ya gitu loh. Kita di sini terus di alun-alun di CFD, kita tiap hari selama 2-3 bulan aja, saya rasa itu udah akan mengubah mindset bahwa ada kitab-kitab tebel gini tuh ternyata orang baik-baik aja kayak gitu sih. Jadi menurut saya itu salah satu visi misi Partai Buku adalah menunjukkan ke warga Bondowoso bahwa baca buku tuh normal, senormal itu. Nah nanti kalau kedepannya kita udah solid, udah teman-teman udah pada tahu, kita bisa pindah ke daerah-daerah lain supaya kita menunjukkan diskusi gini di mana-mana gitu. Jadi orang mungkin penasaran, tertarik. Gitu sih kalau menurut saya Mas, cara untuk meningkatkan literasi di Bondowoso. Ini memang jarang kan ada komunitas untuk baca buku. Jarang kan? Jarang ya. Bondowoso untuk Jarang kan? jarang. Terakhir bazar buku tuh aku kelas 2 SMP. Terakhir Bazar buku. Sekarang itu ekstrim sih. Itu ekstrim sih kalau sekarang udah lulus. Oh, Pak Guru lo dikenalkannya Pak Guru tadi. sama-sama, Ya. hanya usianya lebih Ya apa? Ya, lagi diskusi kami Pak, lagi diskusi kemiskinan. Ya. Terakhir, apakah kemiskinan itu takdir atau sistem? Terus, nah itu gimana Pak? Menarik ini. Oh, lagi gaji kena. Mungkin boleh perkenalan sedikit dulu Pak. Kalau saya berpikir miskin itu bukan takdir, tapi karena sistem yang dibuat. Jadi berbicara kemiskinan itu tidak lepas dengan kebodohan. Ketika bodoh pasti miskin. Maka kuncinya adalah pendidikan. Dari teorinya Islam
Tan Malaka. Sebelumnya Bertrand Russell, sebelumnya Karl Marx, Ibnu Khaldun. sampai ke politisi Prancis Marcel Robert Speer itu adalah tokoh proletar makro pada Louis XIV. Itu mengatakan bahwa rahasia yang terkandung di dalam kemerdekaan suatu bangsa itu adalah pendidikan. Kalau ingin mendolimi rakyat, perbodohlah rakyat, maka pendidikan. Ya, kuncinya kemudian apa? Belajar kuncinya apa? Membaca literatur. Betul. Lah. Ya. Hari ini dari 1000 generasi muda paling 100 yang mau baca buku. Ya, lainnya senang main game. Itu virus. Virusnya apa? Global. Virusnya apa? Negara kapitalisme. Karena di situ dasarnya jelas kapitalisme. Capailah kebahagiaan individu sepuas-puasnya, nggak tahu itu nyakiti rakyat, itu nyakiti orang lain, meras orang lain, tidak ada persoalan. Hari ini saya sarankan generasi muda adalah belajarlah sosialisme. Kalau tidak, tergulung. Karena konsep global itu adalah konsepnya adalah 20% penduduk dunia menikmati sumber daya alam, 80% itu biarkan miskin. Baca itu buku Jebakan Global. Ya, makanya saya menyampaikan banyak terima kasih pada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat muda yang masih peduli mengajak kita untuk membaca literatur, membaca buku. Gak ada sekarang yang inisiatif baca buku. Akan ada Google. Saya pikir kapan Indonesia ini akan bangkit. Tokoh-tokoh kita dulu itu gak ada yang malas gak baca buku dari golongan manapun. Dan Indonesia merdeka disangka konsepnya banyak. Enggak, 10 orang. Dan itu bukunya itu ya mantap-mantap lah. Sadir, Soekarno, Hatta, Syahrir ya. Kan yang nggak pernah dibaca karena dianggap kiri ya Tan Malaka. Hari ini jangan kemudian generasi muda itu memilah. Baca seluruh buku itu. Pelajari, diskusi. Bangsa hari ini, bangsa Indonesia hari ini seperti ini, kehilangan jati dirinya, ingin meniru orang lain, padahal Indonesia itu punya budaya. Iya. Ya, saya aja orang Bondowoso udah tahu jadi Bondowoso, kebudayaan Bondowoso saja udah tahu, karena minimnya tidak dikenalkan. Ya, dan sekarang diplontir-plontir. Bangsa Indonesia itu paling mendasar, bangsa yang tidak mau dijajah, tetapi membuka ruang besar pada tamu. Tapi itu yang dimanfaatkan. Dan malas berpikir, makanya sumber daya alamnya bukan diproses, dijual mentahan, malas berpikir. Maka generasi muda melalui apa? Melalui literasi. Sudahlah, berapa generasi muda Bondowoso? Hitung hanya sekian. Tingkat mau coba. Tapi kemudian kita mau lelah. Nah, mulai dari kecil, peradaban itu dimulai dari kecil. Ya, kita belum mengenalkan. Iya Pak, tolong bisa diperkenalkan. Enggak mau. Saya kawan aja, teman berdiskusi sama. Kebetulan karena usia saya lebih awal, saya lebih membaca awal. Persoalan kemudian kelengkapan belum tentu ya, bisa kelengkapnya dengan
mari kita bersama-sama. Kalau saya sepanjang usia ada sehat, saya abdikan untuk generasi. Saya tidak rela generasi muda itu kemudian tidak punya sikap mandiri. Jelas. Silakan ente kaya apa, tapi saya ingin tahu dari mana kekayaan. Hari ini kita mandiri. Gimana Pak contoh mandiri? Hah? Mandirinya boleh dijelaskan lagi nggak? Mandiri itu seperti apa? Ini punya seperti ini. Ya. Di keliling Bondowoso ini punya punya ketela pohon, punya bambu, punya apa? Kenapa tidak kamu garap? Kok malah menjadi agen perusahaan besar? Senengin Indomie, Alfa. Belanjana di Indomaret, Alfamaret. Apa generasi muda gak bisa? Bisa. Mentang-mentang karena ketelaponnya istimewa sini. Masa hanya bisa dibuat tape? Enggak lah, bisa buat perusahaan tapioka kan gitu kalau ingin tahu. Dan itu digarap oleh generasi ini, bukan pemilik modal. Kita nih jangan mau hanya menjadi bisa. Ayo kita ajak ke teman. Maka kuncinya generasi muda harus bisa garap, bisa berbuat sendiri. Dengan apa? Jelaskan, bukan berbicara pemberdayaan UMKM, enggak. Support keterampilan lokal. UMKM tapi jual produk industri lah, kita ini agen. Ayo, kontrol Indomie, kontrol apa itu? Mie instan. Kita bisa buat mie apong. Ayo, sadar nggak? Kenapa tidak bisa bangkit seperti itu? Karena di otak kita sudah terdoktrin. Lek koncone iki wis duwe mobil, kita kesusu. Saya masih punya sepeda motor, saya masih bisa naik becak. Temannya naik. Ketika ditanya, kok wis duwe mobil kon? Aku tadi pegawainya Agira apa gila? Lebih baik naik sepeda motor. Tapi di belakang aku gaya kerupuk dewe. Saya punya kerupuk tape, saya punya ya. Berat hari ini tugas kita, banyak hal yang belum dilakukan. Apa itu yang belum dilakukan? Adalah memberikan alat produksi kepada petani. Apa itu yang belum dilakukan? Reforma agraria, rebut itu ya. BTP apa itu sudah bukan waktunya. Siapa Kak? Aku mau Oh, situlah pembuka ya. Gabung. Nggak tahu, saya kan belum tahu backgroundnya masih. Nggak apa-apa. Iya. Oke, Kak Sukron selamat datang. Ini kami udah diskusi, tadi udah baca sedikit, terus sekarang lagi diskusi. Telat ya. Aman. Saya baru datang juga lah. Sama. Kak Sukron bawa buku atau gimana? Bawa. Udah baca atau baru mau mulai baca di sini? Baru mau Apa mulai. itu? Karena ini kalau di partai buku. Oh, oke. Terima kasih menerima dengan senang hati. Itulah generasi muda itu atasnya itu Sih mungkin ada yang minat. Oh, minat dong. Di sini membaca segalanya kok. Ada komik tuh, saya baca komik. Ya, terima kasih banyak. Wah, donasi ya. Thank you. Ya Pak, kami insya Allah anak muda yang bersemangat. Muda nggak ya? Muda lah ya. Muda. Tiba-tiba klarifikasi. Keren Bapak. Gimana Pak caranya supaya di usia 60 masih penuh
masih membara gitu semangatnya? Jangan dihitung usianya. Oh gitu caranya, jangan dihitung. Jangan dihitung. Jangan di. Biar itu berjalan. Oh gitu ya caranya. Yang penting kita ini memberikan sesuatu kepada orang lain. Gak bisa duit, yo pikiran. Bisa pikiran, yo tenaga. Intinya manusia hidup itu bermanfaat. Semampumu, sekuat. Selesai. Ya sekali-kali generasi muda ngundang tokoh-tokoh politik Bondowoso tak sebutkan, ayo. Siap. Viral. Undang para pemikir dan tokoh politik Bondowoso. Diskusi, saya siap diundang. Saya bilang siap, Bondowoso diagendakan. sampai hari ini tidak ada kemajuan. Ya apa? Tak tantang. Baru hari pertama Pak kami Pak, tunggu. Nanti kalau udah sampai Bupati, insya Allah kami sampaikan. Apa itu? Insya Allah, targetnya sebulan Apa sampai segmen Bupati. Nah, Targetnya sebulan. Semoga ya Pak. Ya. Nanti segera kami saya undang. mau nyebutkan. Nggak tahu. Dari video kontak saya. Ini Memi kak sudah mengenalkan diri tadi. Tak Oh iya. Nggak apa-apa. Cuma PMBI itu harus merubah. Sama NT itu berdiskusi 7 hari 7 malam. Tapi ada penasehatnya Kiai berhenti. Ya. Gitu ya. Hah? Iya, Nggak tahu, kenapa kamu? Saya nggak tahu. Oh iya. Enak ini Wek, Kiai. Ya kalau kata saya PMI itu organisasi mahasiswa yang Ya kan memang lahirnya begitu. feodalisme masih dalam bentuk feodalisme. Iya beneran. Mas, klarifikasi nggak? Iya. Kalau saya Mas mulai suka baca buku menjadi PMI jalur kiri Mas. Oh masuk PMI juga dulu? PMI Surabaya Selatan. Oh jadi berhak yang ngomong gitu. juga. Gimana? Di Mapaba. Kan ya Mapaba dulu di mana di Trepes gitu. Saya itu masih saya senang. Saya nerima undangan, saya tidak peduli berapa orang. Saya senang. Oh. Masih ada anak muda yang mau baca buku. Saya ini kalau datang anak-anak ya lumayan juga. Agak banyak baca sebab Yuk, minggu depan di CFD. Yuk kita minggu depan deklarasi. Pak, minggu depan kami deklarasi. sudah mengajari teman-teman dari filsafat biar tidak Pak salah. Hari ini akan dibangunkan dengan sains dan teknologi, tapi sains teknologi itu siapa? Maka harus tahu filsafat biar tahu belahan. Filsafat, nah, nanti filsafat dari sini urusannya PMI. Gimana Mas? Ada tanggapan nggak PMI dibilang organisasi mahasiswa yang Renaissance. feodal? Masih maba. Masih maba, alasannya masih maba. Oke. Baru di maba, baru di maba. Belum berani yang enggak. Iya. Lebih baik ke senior tanya. Enggak ada seniornya, dosen itu. Siapa, Pak? Mas Bahar Tenggara. Oh, Pak. Oh, Anda juga masih terkena sistem feodal. Seperti itu. Tuh, ayo teman. Tapi saya termasuk banyak sering termasuk Pak Bahar bilang sendiri sama saya. Cek taruh Garo, apa? Ya Richard iya biasa aktivis. Saya kan sering ngebantah, walaupun tidak ngebantah secara langsung argumen beliau, karena beda ya berdiskusi sama pemikir-pemikir feodal, walaupun beliau pemikirannya bagus, tapi namanya saya masih ada rasa feodalisme itu. Ketika saya mau ya saya diem gitu, tidak bisa mau bantah tuh bisa aslinya cuman diam gitu lah, itu rasa feodalisme Oh, masih. kerasa di situ. Iya. Ah, Kena sistem. beda dengan beliau. Nah, kalau Kak Supi itu mau sharing apa saja monggo gitu, bedanya gitu. Karena- Sama-sama guru saya. Pantesan bisa membandingkan ya. Oh. Karena usianya tua mesti lebih pintar. Wah, Awas ada dua kuku ya, PMI Bondowoso ya. Waduh. Berat ini. enggak apa-apa. Enggak Sampean apa-apa. mesti masuk di salah satunya Mas. Tak bisa itu. Segitunya. Tak bisa. Sampean masuk ke Atakwa. Coba masuk di salah satunya sampean. Sudah. Sistem Oleh PTMI pro kontra. Sudah, pasti masuk di salah satunya. Saya agak begini ya. Anu,
gitu. Iya, mohon maaf makanya. Ya begitulah. Mbaknya dari mana? Oh, saya dari Nangkaan, Pak. Saya Aisyah, salah satu pendiri Partai Buku. Oh gitu. Iya. Backgroundnya apa? Background, wah apa ini? Organisasi mahasiswanya. GMNI, PMI, Nggak ikut. HMI. Nggak ikut. Nggak ikut yang kayak gitu, Pak. Saya Alumni anak mana? pers, Malang, UIN Malang. Oh iya. Persma. Persma ya, anak Persma. Adik saya itu Nibro, Oh iya, UB. tapi tahu perikanan. Saya baru kembali ke Bondowoso tahun lalu, Pak. Terus nyari komunitas kayak gini tuh nggak ada. Akhirnya ke Jember sama Situbondo. Capek kan, Pak? Tiap minggu jauh. Wah banyak nanti. Nah, akhirnya ketemu teman 2 orang dari Pekarangan Institute sama dari Kaunas. Akhirnya kami ya coba. Iya. Ternyata banyak peminatnya. Lumayan menurut saya ini banyak. Banyak. Nanti banyak. Nanti lebih banyak lagi insya Allah. Keras kan. Keras. Iya kayaknya ini hari pertama aja udah keras gini. Saya pikir bakal bahas novel tadi. Tapi Tiba-tiba mau tidak filsafat. mau ya Pak, ketika suka membaca buku begini, berbenturan ya sama politik ya. Iya. Pasti itu nanti. Iya. Ya, kan ini kan ideal. Orang Mau baca literatur berbenturan. kan ideal. Karena saya pernah mengajak beberapa teman ya saya lihat ketika berdiskusi gitu pinter. Tapi ketika bersenggolan sama ranah politik atau ranah itu pas mundur sendiri, mengamankan diri gitu. Oh iya. Iya. Nah, itu saya kurang kurang setuju saya. Iya, Maka kurang. tidak pernah saya ajak lagi. Kalau memang dia minat mesti nyari Format saya aja gitu. dulu, Mbak. Format seperti pameran. Kan sama mesti banyak link. Kubu lama. Jadi ya anu lihat di segmen belajar novel. Nanti kita komunikasi sama itu langkah pertama. Langkah kedua nanti kita datang teman-teman. Kita nggak apa-apa tiap hari apa gitu. Ya Oh gini iya. lah, Tiap minggu. Emang iya. Apa? gak usah yang ke kafe gini lah lesehan. Yang hilang seperti ini semua ini berwajah elitis, padahal bangsa kita sih melarat wakil. Iya. Jadi konsepnya memang kami di ruang terbuka, Pak. Terutama ruang terbuka hijau. Iya. RTH ya. Tapi karena di Bondowoso RTH-nya cuma Taman Magenda dan alun-alun. Jadi sementara 2 itu yang kami minta izin. Ya dekatnya pendopo enggak apa-apa juga kan ada hutan alun-alun itu. Oh, belum minta izin di situ sih. Kali-kali bersurat lah. Pak Bupati ikut jagongan gitu. 50 orang cukup lah. Iya, ya, coba nih. Wah, itu rektor kalau nanti nesu ya ngomong dari Renai Pak. Rektor itu Iya. videonya apapun Pak. Seneng sama aku. Iya, sementara setiap minggu pagi. Ya. Setiap minggu pagi kayak gini. Jadi kalau Bapak berkenan hadir dengan senang hati. Saya ada waktu tuh. Iya. Tapi sebenarnya di CFD di alun-alun supaya lebih banyak orang lihat. Tapi kalau karena di sana ditutup hari ini, Iya. jadi ke sini. Nggak apa-apa monggo. Gitu. Di data Ya. buat grup aja Pak. Iya, siap. Bapak berkenan masuk grup nggak? Berkenan, alhamdulillah. Iya dapat. Siap, nanti minta kontaknya. Mas, minta kontaknya. Bisa. Oke. Cuma kalau saya ngajari anak muda nggak pernah landai-landai. Majelis Uang dialektika. semua. Biar cepet maksudnya. Assalamualaikum Pak. Biar memahami realita. Jadi inilah kekurangan kita ketika kami dicanangkan dan kami sudah dorong gerakan literasi ini udah ada peraturan daerahnya, maka teman-teman sudah tinggal menjalankan. Bagi kami yang di dalam di SK-kan kami ini hanya sebentuk seremonial karena ternyata tidak berjalan apa-apa sampai detik ini. Karena saya sebagai wakil ketuanya, saya mencari jalan sendiri. Karena terus terang dari seluruh 25 orang pengurus kurang lebih itu semuanya ASN. Cuman saya dan Bu Pita, kalau nggak salah Kak Pita ya. Kak Pita itu cuman yang swastanya. Tapi karena saya wakil, saya nggak mau berdiam
karena saya pulang dari Jakarta untuk Bondowoso, maka saya rasanya harus berbuat untuk Bondowoso. Maka saya lihat teman-teman tadi ada bergerak di sini, mungkin 2018 yang membuat dulu di alun-alun itu memang saya. Lalu perda itu sudah dikuatkan, semuanya sudah punya naungan teman-teman. Jadi teman-teman mau berkegiatan bicara literasi semuanya sudah ada, sudah payung hukumnya udah. Lalu adalah yang namanya Gelida. Nyampe pada teman-teman nggak gerakan literasi daerah? Nyampe nggak? Tidak nyampe? Belum. Coba. Belum sempat. Inilah Pak, gitu kan 4 tahun keberadaan kami tanpa didengar oleh teman-teman yang pencinta baca ini. Bicaranya GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Di mana? Maka saya mengambil jalan karena pendiri Kampung Dongeng Bondowoso, saya langsung membuat gerakan gendongan. Nah, gendongan itu saya dorong. Gendongan saya dorong. Alhamdulillah, ini tahun kedua kalau nggak salah siaran rutin di Radio Mardika. Oh, di sini. Ya. Jadi seluruh sarana kabupaten saya fungsikan. Bahkan untuk bedah buku pun saya fungsikan dinas. Gitu kan? Ya. Tetapi karena saya udah berpikir mencurahkan energi semuanya, saya bilang di forum itu, kabupaten saya jadikan orang tua angkat. Saya bilang begitu. Apa untuk? Jadi ketika anak memanggil orang tuanya membutuhkan sesuatu, orang tua harus bisa memenuhi. Maka seluruh kegiatan saya waktu itu tanpa budgeting, semuanya ditanggung oleh kabupaten. Gedung, sarana, semuanya. Mau bedah buku, silakan ke perpustakaan. Ya kan gitu kan ya. Jadi semuanya Gerida ini sudah ada. Nah sekarang gerakan ini sudah sampai ke tingkat Gelisa, gerakan literasi desa. Jadi ada Gelida, Gelika, ya, Gelisa. Ya gitu dari kecamatan, dari daerah ke kecamatan sampai ke desa. Ya ini sudah ada semuanya. Ya gitu kan ya. Nah jadi Pak, Mas-mas semuanya di sini kan gitu kan. Sekarang kita dorong yuk. Kalau memang nanti saya akan berbicara di forum, rombak kepengurusan sudah. Beri energi yang baru. Beri orang yang memang pegiat murni, gitu kan, untuk bisa menduduki kepengurusan itu. Kenapa? Sayang, ini sudah payung hukumnya sudah ada. Dukungan pemerintahnya sudah ada, dan insya Allah kalau nggak salah waktu itu satu-satunya Jawa Timur yang punya perda literasi cuma Bondowoso. Tahun berapa itu? Berarti 4 tahun saya, berarti 2000 berapa Pak dari sekarang? 2021. 2021 ya? 2021 itu di SK kan. 2018 saya bergerak mendorong ini semuanya sampai ke anggota dewan. Jadi perjuangan kami, kalau bisa teman-teman jangan pupus, tapi kritik. Saya pribadi sebagai pengurus, saya kritik, tapi kehilangan arah. Grup ini pun sampai detik ini gitu kan tidak berbuat apa-apa, kecuali saya menggerakkan kegiatan di perpustakaan untuk menjaring orang. Saya cerita tadi ke Kak Aisyah gitu kan, bagaimana saya mendapatkan volunteer, bagaimana saya mendapatkan tenaga baru. Saya bikin kelas parenting di perpustakaan, 3 kali pukulan saya mendapatkan 6 orang, dan 6 orang itu memang betul-betul pegiat literasi murni. Disitulah saya langsung kominfo, berikanlah mereka jam terbang, para pendongeng Bondowoso ini. Oke, gitu kan. Ini sudah saya lakukan. Tapi untuk yang dunia bacanya, saya belum. Kalau memang ini ketemu komunitas yang memang suka, gitu kan. Tempo hari sebelum saya ini memang ketemu saya dengan lisensi. Tapi nyatanya lisensi nggak tahu sekarang sudah nutup. Saya nggak tahu kemana lisensi sendiri. Kan gitu kan. Nah, kalau memang teman-teman ada semangat ke sana, saya akan berbicara nanti di satu forum gitu kan. Sudah gantilah kepengurusannya. Kombinasikan pengurus ASN dan pegiat literasi murni. Sehingga penyeimbangan ini ada. Kalau semuanya orang birokrat, tidak bisa. Ini gerakan pemasyarakatan.
Kemasyarakatan itu terpanggil panggilan hati. Iya. Ini sudah saya kritisi di awal, gitu kan ya. Saya kritisi di awal bahwa ini panggilan, bicara pemasyarakatan itu panggilan hati. Maka 2021 ketika itu dicanangkan, bergeraklah saya, Pak. Karena saya 2 tahun mengisi materi di 21 kecamatan agar setiap desa punya rumah baca. Terpanggillah kepala desa yang memang senang dengan dunia baca. Dibikinlah kami rumah baca. Bukan keluar biaya kami, bukan. Mereka yang mengeluarkan, karena memang ada anggarannya. Kalian yang perlu ngisi. Saya bilang tadi ke Pak Holidi gitu kan, sudah saatnya sudah. Bondowoso membutuhkan tenaga baru, konten baru, kreator baru, nafasnya nafas baru, semangatnya anak baru. Tidak bisa, karena mereka tua semuanya. Ya saya bilang begitu, saya kira tidak apa-apa. Karena memang nyatanya begitu. Sampai ketua manggil saya kemarin. Kenapa Pak Edi tidak peduli dengan GPMB, tapi kalau peduli ke gendongan? Ya karena saya bilang, karena di dalam tuh, sama di dalamnya itu. Padahal sama di dalamnya. Iya itu. Ya saya bilang, karena kalau saya nunggu teman-teman yang subhanallah Pak ya. Kalau Bapak lihat di grup itu, prestasinya orang Bondowoso tingkat nasional semuanya. Juara nasional, bahkan penulis nasional. Pak SMP 1 Juadami, guru apa? Prof Herun. Kurang hebat apa itu? Dulu ada juga Pak, masih Orde Lama, Pak Yusuf. Ya. Guru bahasa Indonesia terbaik nasional. Ini Pak, ini yang sekarang ini semuanya itu tingkat nasional semua Pak, orang Bondowoso semuanya. Tetapi itu kan bukan panggilan hati, tapi panggilan karirnya. Karena prestasi sebagai ASN, dia harus mencapai karir untuk mencapai itu, kan gitu kan? Iya, iya. Nah, tapi terpanggilan hati untuk bicara pemasyarakatan tadi, gitu kan? Ya mungkin berbeda, mungkin sudut pandangnya, mungkin loh ya. Tapi saya tidak mendikotomikan soal ASN, bukan. Cuman saya perlu satu organisasi GPMB, gerakan pemasyarakatan minat baca, ini panggilan sosial. Ya kan, pemasyarakatan udah pemanggilan sosial itu. Nah, di situ harusnya diisi pegiat murni. Gitu kan. Oke. Nah, maka sekarang semuanya sudah ada, Pak. Perdanya sudah ada. Komponennya sudah ada semuanya. Jika ini dikemas, gitu kan, tinggal kita jalan. Mau bidik kecamatan, mau bidik kabupaten, mau bidik desa, silakan. Kalau banyak pemudanya begini, mulai dari desa. Ambil perannya desa masing-masing, gitu kan. Koordinasi kecamatan ke daerah. Saya yakin itu bisa. Ya, nah ini informasi dengan kapasitas saya sebagai wakil ketua GP. Siapa ketuanya, Pak? Pak Slamet Pergunu, ketua Pergunu. Dia sekarang kepala sekolahnya SD Jabatan 1. Ya, itu ketua saya, gitu kan ya. Di sini coba nanti teman-teman, kalau tadi Pak Holidi bilang bertemunya pegiat-pegiat ini, gitu kan, berangkat dari mungkin dari El Zahra sendiri, Pekarangan Institut sendiri, dari saya sendiri, Kampung Dongeng sendiri, kan gitu kan. Itu kan masing-masing. Ya. Nah, sekarang ketemu muaranya. Ya, Ya, muara ini jadikan kapal kecil tadi menjadi kapal besar sekarang. Ya, kapal besar ini naikilah layarnya GPMB. Karena payung hukumnya jelas, undang-undangnya jelas, sehingga memudahkan kalian nanti ketika turun ke desa atau kecamatan. Karena dengan SK itu kalian sudah bisa masuk. Kalau berbicara ke sana, berbicara ke sekolah, udah bawa aja sudah legalitas GPMB itu. Iya. Minta waktu setengah jam setiap sekolah untuk kami hadir. Pantun kah, puisi kah, sastra kah, menulis kah, itu banyak. Salah satu sekolah yang masih menggunakan belajar menulis Muhammadiyah. Itu masih sampai sekarang. Pengampunya Kak Ridho Alislah, pengampunya. Dan, ya, sudah banyak yang melahirkan, bahkan bukunya salah satunya anak didiknya kemarin sudah saya bedah buku. Sekarang kalau nggak salah ada di Australia anaknya, anak Bondowoso yang masuk ke KKPK, kecil-kecil punya karya.
Oh iya, Ya, KKPK. itu satu penerbit buku terbesar nasional itu KKPK. Anak Bondowoso udah mewakili. Untuk masuk ke KKPK itu nggak mudah, tapi memang segmennya remaja KKPK dan kecil-kecil punya karya itu ada juga. Ya dipoles oleh Kak Rike dan udah anaknya di Australia kalau nggak salah, mungkin udah pulang sekarang. Itu udah saya bedah buku. Terus ini Man ada pembimbingnya juga, Sabha Pena. Ya ada juga itu juga kan gitu. Jadi banyak Pak. Tapi banyak kalau nggak ada di satu perahu yang besar tadi, maka eman ini. Buat apa literasi daerah kalau ternyata tidak bisa dimanfaatkan? Bisa Pak. Kalau memang sudah ada peraturan. Oke. Menurut saya kebanyakan dua atau tiga. Ini titik pertama kedua. Kalau nanti teman-teman muda 50 orang yang hadir, kita tawarkan SMA melalui ada melalui ini kan ada payung hukum tapi tidak dengan tingkat bawah. Arti tingkat bawah belum paham ini kayak payung. Padahal seperti ini mempunyai sifat individual. Apa individual? Orang membaca bisa berbicara karena kewajiban, tapi bagi kita yang sudah membaca itu adalah kewajiban. Ini beda. Nah, bagaimana di segmen karakter seperti itu menjadi satu, bahwa membaca itu adalah kewajiban. Masyarakat menetapkan momentum bahwa membaca di sini harus ada tahapan perkenalan, pemakanan, mantap. Maka kemudian saya kasih saran Pak, bisa diambil di sana. Organisasi 4 mantap. Organisasi pertama, dia punya cita-cita. Yang kedua adalah mantap tentang pasukan yang sudah solid. Ini menjadi mantap manajemennya, mantap taktiknya, struktural benar. Karena kalau Bondowoso kalau udah dipompa Pak, Bondowoso yang hadir 1000 paling yang berdiri 100, nggak apa-apa. Kalau ada peraturan daerah kita punya ruang bupati, kali-kali bupati dimanfaatkan untuk kebesaran teman-teman, maka membaca menjadi Oke, mompa tadi Pak. Ketika berbicara mompanya kan sudah ada nih. iya, ini simpul yang Ya. peduli lah. Oke. Itu mungkin bagi yang di divisi baca dan tulis. Iya. Oke. Ada divisi yang mungkin yang didongeng. Ada divisi yang beda lagi yang mungkin yang teman-teman yang lainnya kan gitu kan. Biarkan dan kumpulkan itu semua. Biar Oke. Kabupaten dijadikan orang tua angkat tadi. iya. Manfaatkan itu. Ya. Nah, untuk menyuarakan itu kami punya surat saktinya BPMB. Paham ya? Ketika kalian muncul ini, pompa ini tadi gitu kan, kami akan bicara. Ketika kami berbicara, masuklah kalian semuanya. Penuhi itu apa ruang-ruang yang tadi Bapak bilang. Tapi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau memang bicara baca tulis, ya itu baca tulis. Bagi yang sastra, biar dengan sastranya. Kan memang ada, rumah puisi ada. Ya kan, rumah puisi ada. Ya, kampung dongeng ada teman-teman kan gitu kan. Dan ada semuanya. Radio saya akan manfaatkan untuk menjadi suara kalian. Karena sekarang cuma saya bilang kontennya cuma hanya dongeng kok. Padahal isinya saya kritis Kominfo isinya apa di Mahardika. Isinya cuma begitu-begitu aja. Nanti saya akan minta slot lagi, gitu kan? Ya, minta slot lagi untuk berbicara bedah.
bedah buku, ya kan? Jadi nggak usah lagi kita sewa gedung, ruangan Mardika juga cukup, ya gitu kan? Nah, nanti akan ada yang bagian divisi kelas-kelas tertentu, ya bicara pelatihan, parenting ataupun kan ada semuanya. Kami sudah melalui itu semuanya. Kami sudah melalui ini semuanya. Saya cuman hanya butuh energi baru sekarang. Ya, energi baru. Kalaupun saya harus lepas pun gitu kan, nggak apa-apa. Saya memang ya gitu kan, karena memang ini kan ini soalnya bupati baru. Ya, bupati baru. Kalau kemarin Pak Salwa aja saya dampingi 2 tahun mendampingi istrinya saya untuk mengajarkan literasi gitu, agar ini menjadi satu gerbang pembuka, kan sudah enak. Ya, makanya teman-teman gerakan literasinya sudah perdanya sudah ada. Perdanya Pak diambil. Udah, ya. Nanti kita jadi. Oke. Nah, tinggal teman-teman nanti ruang-ruang tadi, ya saya bilang itu menjadi orang tua angkat kita. Kita berdiri di kaki sendiri, tapi ketika ada sesuatu kita butuh kabupaten. Ya betul ya, kan kita paham ya maksudnya ya. Kita ambil, kenapa? Karena memang ada hak di sana. Iya, perda itu sudah Gandolannya, ada anggarannya di sana. Tapi saya nggak mau membangun ini semua dengan bicara anggaran ya, enggak ya. Tetapi itu ada dan itu boleh kita ambil. Oke, gitu aja. Satu contoh Pak, saya ketika bicara siaran, memang akhirnya dikasih uang kami. Saya dikasih uang, tapi saya bilang ke komunitas yang saya bangun itu, ambil sebagian, masukkan kas komunitas dongeng, gitu kan. Sisanya ambil, karena dia udah meluangkan waktu 1 jam untuk siaran. Ya, jam terbang tinggi, gitu kan. Tapi rating radionya jadi naik. Akhirnya sekarang Atakwa, Pak Kiai kemarin manggil saya, Atakwa, Pak Edi, ini kami punya radio tapi nggak ada isinya. Isinya murotal aja. Radionya FM. Atakwa. Bu, boleh nggak diisi juga kegiatan literasi? Oh, itu. Ya, banyak gitu kan. Ya. Pak, saya sedikit mundur ketika saya bilang Pak Kiai kemarin, kenapa kok Pak Edi bisa membangun ini gitu kan? Itu 2018. 2021 baru DSKK. Saya dorong memang Pak, gitu kan. Sehingga semua dewan salut. Ya, iyalah, karena memang satu-satunya daerah Jawa Timur yang ada literasi daerahnya perdanya. Insya Allah Bondowoso kalau nggak salah ya. Kalau belum daerah yang lain, karena waktu itu hanya satu-satunya Bondowoso yang punya. Tapi sedih ketika saya berjuang situ, ternyata ada di belakang itu yang titik-titik tadi enggan. Saya nggak tahu enggannya karena apa. Tidak mau menjadikannya tadi perahu kecil itu, sekoci-sekoci itu masuk ke dalam perahu besar tadi. Saya nggak tahu, saya nggak pernah bertanya. Mungkin ketemu Pak Holidi ini baru sekarang lagi. Apa kena kota Tapi? Tapi itu kan pertama kena. Filosofi sekali. Saya kurang paham, tapi saya ketemu Pak Holidi itu, gitu kan. Ya, ini masih aktif semua ya Pak ya? Kok ini ada aktivis katanya Pak. Pengamat sosial semua. Nah, itu udah ada semua ya Pak ya. Saya cuma informasi. Ini punya gerbong Pak. Gerbong Pak. Apa Mas? Ditunggu minggu depan gerbongnya. Ini Datangkan, hadirkan. kita terbuka aja. Ini pagar rusak. Wow. Tapi suka membaca. Tapi Jadi Pak, pendekar sekaligus kecerdasan. Ya, ini kan bicara GPMB kan bicara minat baca tadi. Iya, Pak. Iya kan gitu kan. Nah, bagaimana menumbuhkan minat baca kan gitu kan. Saya jujur Pak, waktu itu masih Sabtu Minggu itu ke desa saya Pak, masih Pak. Bawa buku Mas. Karena memang saya tadi Kak Aisyah tanya, Kak Edi punya media enggak? Saya enggak punya. Sorry ya. Jadi saya enggak main di sana. Saya enggak punya media apa-apa. Saya nggak punya TikTok, saya nggak punya apa-apa, kayak gitu kan. Murni saya memang masih gerak, gitu kan. Tetapi mencanangkan ini, gitu kan. Saya bilang di kabupaten, saya siap menjadi martir untuk bicara mencerdaskan anak bangsa.
karena itu konstitusi bunyinya. Kita berbicara minat baca, sebenarnya goalnya konstitusi kita adalah mencerdaskan anak bangsa, betul nggak? Maka tulisan kalian yang akan sampai kepada mereka, kalian boleh hilang di dunia ini, tapi tulisan itu akan bernapas selamanya. Kan itu maka saya sampaikan. Jelas di UUD 45. Jelas. Maka saya bilang saya akan jadi martir buat Bondowoso. Waktu itu 2018 belum ada yang siap menjadi martir. Payung itu sudah buat. Nah, ya kan? Nah, sekarang udah jelas sudah payungnya. Saya sudah berangkat ini semuanya. Apa mau digoda Bupati ini, Pak? Enggak, saya kumpulkan Ya. ini berapa anggotanya? Saya 20. Khusus yang 20 ini pembaca semua. Bukunya begini. Bondowoso ya? Rutin, ya. Ya. Minggu kita kumpulkan, ini kan cukup. Kalau cuma 50. Kok itu bilang ke Bupati, ini mau dibagaimanakan? Teman-teman minat baca akan dibuat perpustakaan sendiri atau bagaimana? Dicoba. Kalau itu peduli, tembak lagi. Seluruh OSIS yang ada di SMP dan SMA kita sedot. Selesai bagian minat baca. Yang dongeng saya tidak tahu. Ya. Dongeng apa? Ya, kan kelasnya kan ada beda-beda ya, remaja Iya. ke atas Bapak udah SMA tadi ya kan gitu kan. Anak yang bawah ada sendiri kan gitu kan ya. Sudah Pak, ini lengkap sudah Pak. Sip. Enggak ada perdanya saya menarik. Oh berarti belum tahu ya Pak ya? Sudah belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Ini belum ada yang tahu. Padahal berapa tahun Belum kita ada yang tahu. Berapa membaca. tahun? Bukan, maksudnya kita itu, saya sama Kak Sugi dan teman-teman itu berapa tahun kita kumpul. Baru tahu. Seminggu bisa 3 kali Baru tahu sekarang. Ada membaca, nyampaikan. diskusi. Ya, Ya, cuman maklum kita aja dewannya kelas apa? Bupatinya kelas apa? Kan gitu Pak. Ketika itu saya sampaikan, angin segar itu sampai udah Saya diperdakan. itu Ya, tidak gitu saya kan. menarik perda Ya. itu Pak. Nah ini penting emang. Ya, saya karena bilang ketemu tadi habis pulang subuh saya mampir ke sini kan gitu kan melihat ini ya tadi kayak saya kan gitu kan. Oke, saya bilang saya akan balik lagi karena rumah saya di sini gitu kan. Saya ya sudah apa adanya ya saya jalan ya. Iya, kan, iya. Saya berjalan apa adanya dari 2018 Mas ya kan juga. Tapi hampir 20 tahun saya bikin perpustakaan jalanan Jakarta. Ya gitu, saya Bondowoso ya gitu kan. Jadi saya belah Jakarta, masa saya buat belah Bondowoso nggak bisa. Maka sekarang hadiah buat kalian perda itu. Ayo bawa. Kalau memang masih mau kalian, ayo saya akan bunyikan ini lagi. Gitu kan. Bunyikan, Pak. Saya akan suarakan gitu Tugas kan. saya menggoda Bupati. Nah, sudah. Kalau memang membaca dan aksi kan gitu. Ya. Tapi aksinya enggak anarkis. iya paham. Maka ketika pernah siapa yang pernah datang ke pameran buku di Gelora? Iya, tahun berapa Zaman ya? dulu kalah. Saya kelas 2 MTS. Berarti terakhir tahun berapa itu? Kayaknya tahun 2000. Berapa sih? Berapa? 18-an. 18 terakhir kan? Yang Yang besar itu. Pameran. apa? Komunitas penerbit Jogja, Ya. KPJ. Iya. Iya kan? Nyambung yang tadi bilang. Oke. Iya. Terakhir kapan itu? 2015. 2018 ya. Terakhir kan itu ya. Itu saya bilang kalau Anda KPJ balik lagi saya akan datangi Jogja. Itu menarik Bupati. Saya sempat berkunjung. Kenapa? Saya bilang, Anda kalau 10 hari, 15 hari di Bondowoso cuma ngambil bisnis Bondowoso, besok tahun depan jangan balik lagi. Saya ada di sini sekarang. Saya bilang, kalau IKP Bondowoso tahu semua pada saya, Pak. Ya, Pak, saya marahin. Coba 10 hari di Bondowoso, pameran buku di panggung nggak ada apa-apa. Betul nggak? Saya panggil langsung Pak KPJ. Saya panggil. Tahun depan jangan bikin lagi ini. Apa salah? Salah. Anda penerbit buku. Apa pantas kalian cuma berorientasi bisnis jualan, tapi tidak kamu tinggalkan ilmu di Bondowoso? Harus diisi dong di panggung itu. Bedah buku kayak, libatkan penulis Bondowoso kayak. Saya bilang, nah, saya bicara itu memang. Gitu kan. Akhirnya kan nggak datang dia, karena nggak mampu dia. Tapi dia bilang, terus ngomong di akhirnya, mohon maaf Kak Edi, saya bukan bilang belum bisa munculkan.
karena saya udah disunat dulu oleh dia. Aduh, Penyakit lama. itu anu Pak, warisan kemil. Penyakit. Ini nyata. Jadi KPJ bukan dia bilang, bukannya kami nggak mau Pak Edi mengisi panggung itu, tapi kami sudah disunat duluan oleh Kak Dinas, dimintai biaya APD. Nah, ini kamu ter 18 itu bukti itu terakhir. Saya langsung ngomong, ya, Pusing dia lihat itu sunat. ya, Enggak Pak. betul. Ya itu potret Pak. Tapi Ini kecerdasan. Terima kasih banyak Kak. Sampai ketemu lagi. Saya juga lagi mau geser. Jangan kapok. Lanjut ya. itu kalau panas tuh. Enggak, maksudnya saya lagi kerja bakti Oh, tunggu ini. oh ya. Ya, mungkin gini aja. Yang sedikit dari saya, mudah-mudahan pagi ini menjadi kabar baik buat teman-teman pegiat, gitu kan. Saya cuma minta pada teman-teman yang baru ini, gitu kan, ayo jadi energi baru. Kami kalau udah kehilangan momen, kami udah kehilangan tenaga. Ya saya akui itu, Saya pembuat. ya, gitu kan. Dalam waktu 2 minggu sampai. Ya Kak Isa, pekan depan kalau memang bikin lagi, saya akan kabarkan kalau memang ini momentumnya dapat, saya akan ngomong secara internal di BPMB dulu, gitu kan, besar hatinya mereka, gitu kan. Kalau memang sekarang bunyinya bupati yang sekarang, ya saya punya, insya Allah punya kedekatan juga Pak, gitu kan, ya. Nah, kita dorong ke sana, gitu kan. Tapi mental kita memang mental betul-betul berjuang ya, kan gitu ya. Dan kita manfaatkan semua fungsi yang di Bondowoso. Kecerdasan ini kan ya. Kita akan perjuangkan itu. Memang nanti setelah selesai ini kan gitu kan, kalian bisa gitu kan mendorong tadi, memompa tadi energinya baru, konten-konten kreatornya baru kan gitu kan. Maka ini saya bilang perahu ini akan berlayar. GPEB sebagai bendera ini akan bergerak gitu kan ya, kan gitu ya. Sekali lagi GPMB bukan memaksa kalian. Kalau kalian memang punya Elza, punya kampung dongeng atau punya tempat lembaga-lembaga tadi, silakan itu buat berdiri kaki kalian. Tapi ketika berbicara GPMB, satukanlah visi misi kita seperti yang 4 mantap tadi, kan gitu kan ya, kan gitu. Kalau saya Pak Edi, tujuan saya ketika ketemu sama rekan-rekan yang ini sanggup, apalagi saya nggak tahu kita. Jadi kalau sudah dilembagakan, saya setuju ada pameran. Ya, Itu aja. itu masuk agenda sebenarnya yang sudah saya masukkan kalender itu ya. Gramedia kemarin udah nanya pada saya kapan, Erlangga kapan, kan gitu kan ya, kan gitu kan ya, gitu kan. Karena jenengan tidak punya channel. Udah, harus Pak, harus. Tuh, yang bikin Daripada saya ke Jogja sendiri, Pak. ya. Kita masih mau cari ongkos. Ya, alhamdulillah saya ditempa di Jakarta selaku pendiri pertama Islamic Book Fair, Indonesian Book Fair, ya, gitu kan ya. Alhamdulillah saya banyak belajar di sana, gitu kan ya, kan gitu. Sekarang ya saya dapat itu saya ingin berbagi. Kalau Pak Suki tadi pingin bikin sekaliber event-event itu tadi, gitu kan ya, gitu kan ya, gitu kan. Insya Allah itu bisa, gitu kan ya, gitu. Itu sangat bisa, gitu kan. Kalau ada penggerak mudanya juga, kan gitu ya, kan gitu kan, gitu kan. Ya nggak usah lama-lama, nggak usah 7 hari lah, saya bikin 3 hari aja, gitu kan ya, kan gitu kan. Tetapi pagi sampai malam itu isi semuanya panggung, gitu kan, itu udah keren. Saya cuma jujur aja. Itu lama yang Ya, ya, daripada saya di Jogja. ya. Kalau dari Partai Buku, bukan mungkin akan dilakukan lagi, tapi memang kami berencana dari detik ini sampai seterusnya, insya Allah setiap minggu pagi. Itu dari Partai Buku. Nah, kan untuk yang lain-lain nanti memang kami berencana untuk yang menyesuaikan. Kayak gini kan ada masukan, insya Allah dari sama teman-teman. Tapi Dan kalau kita nanti wajib setiap minggu hadir bawa anggota. nah itu 2, 3. betul. Kalau Target saya adalah 50. Ya, oke. setiap minggu pagi, Jadi ini ya nanti ya Kak saya gini aja. ya Pak. Ini saya cuma memberikan kerangka besarnya, kapal besarnya, silakan. Untuk yang tadi gitu kan, kakinya yang sudah kuat ini udah berjalan udah lama katanya kan gitu kan ya, gitu kan. Silakan munculkan. Nanti bikin sendiri, yang divisi baca tulis sendiri, ya kan gitu ya, kan ya. Kalau sastra nanti sendiri, ya nanti paham ya nanti ya Pokoknya kan. kita di bawah anu lah. Partai Buku. Ya gitu ya, silakan kan gitu kan ya. Kepentingan gak ikut pemilu.
Oh betul. Saya ditanya sama DLH, partai baru apa ini? Ya, termasuk ini juga Pak, termasuk ini. Kalau memang ini nanti mau dijadikan markasnya situ, minta ini bisa. Oh, biar Mbak ya, ini ya. Kalau mau misalnya mau dijadikan tempat markasnya atau sekretariatnya, home base-nya gitu kan. Bisa kalau itu. Takut buku itu Pak sama teman-teman harus dilengkapi Sama Ilham. Iya. Oh, kawan. Insya Allah bisa. Saya akan Mas Ilham di sini. ya, insya Allah saya upayakan. Kalau memang ya, hah? Kita mulai dulu itu. Kita mulai dulu. Ya udah, saya akan upayakan nanti ke RTH untuk minta tempat lagi kan gitu kan ya. Ya insya Allah kalau masih ada kayu saya bekas bongkaran rumah itu, udah pindahkan aja sini semuanya. Mbak besarkan partai buku. Oh, siap. Tidak, maksud saya teman-teman baca buku itu sambil kopinya gimana kita Fokusnya apa tuh? Mendeklarkan saya juga Pak Suki dan Bapak Menteri. Ini aja perkenalan ini kan tadi perkenalan ya, saya mengakhirinya gitu juga dan mungkin saya orang yang tidak suka dengan media. Tapi maklumi aja ya saya, jadi kalau usah ditanya lagi kenapa Saya kan gitu paham, kan. ya. Oke, gitu kan. Sangat paham ya, gitu kan. Saya senang berjuang tapi saya nggak mau ada di media, gitu aja kalau saya. Apapun gitu kan. Ya, tapi saya support gitu kan. Kalau memang nanti betul adanya RTH diizinkan, ada home base di sini, kayu semuanya yang di rumah saya bawa semuanya tuh. Ya gitu kan, tinggal pasang gentengnya aja, udah tinggal bangun. Ya, tapi saya sekali lagi nanti saya selalu bagian di belakang layar. Ya saya senangnya. kalau di depan saja Ya, silakan Kak Suki, gitu kan saya. terserah Saya di buku situ saya aja. masih sehat sih keliling alun-alun sekali itu kalau cuma aksi mau ke DPR Maka sama seperti ketika gendongan sudah berkibar, punya ruang siaran, gitu kan, semuanya komoditi saya udah berjalan, saya mundur Kak. Saya mundur. Maka kepala dinas kemarin ke rumah, kenapa saya mundur? Katanya tidak apa-apa, saya memang senang berbuat, lebihnya anak Bondowoso. Nah, saya sama halnya partai buku kah atau apa nantinya kan yang kalian naungi nantinya, gitu kan, jadilah penggerak terus kan gitu kan, yang muda-muda ini terutama yang masih fresh gitu kan. Kalau bisa nanti saya lihat potensinya bisa masuk ke Komisi DPRD, jangan takut ya gitu, yakin aja, berani aja gitu kan ya, masuk, saya akan bawa itu, saya akan rekomendasikan, jadi biar nggak cokol orang-orang itu juga. Sangat siap. Sangat siap gitu kan ya termasuk kemarin yang ngundang saya Fataya, yang ngundang saya Amut Kimat mengundang saya gitu kan. Bahkan terakhir saya diundang Dewan dapat depan-depan sama Dokter. Nanti sudah ini ya Pak Kasuki ya gitu kan. Ya, cuman itu aja dari saya kan gitu kan. Mungkin kalaupun nanti pribadi saya tidak muncul, bukan berarti saya tidak ada bersama kalian ya kan. Ya, terima kasih Ya. padanya itu. Ya, saya juga terima kasih banyak Pak. Baru tahu saya kalau Baru ada. tahu saya. Padahal kami rencana partai buku mau menuju ke situ Pak. Ternyata kami sudah ada jalan pintas. Sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah. Jadi meringankan Iya. saya. Iya itu. Alhamdulillah. Rencana kami kan tadi sebulan. Sudah semuanya sudah. Ya, tinggal kalian hidupkan lagi tombol on-nya kan gitu kan. Dari mana gerakan kita? Kalau memang tadi Bapak bilang kumpulkan 50 anak, 50 buku, nanti ini loh hasilnya minat bakat, Ya. minat bacanya hasilnya gitu. Ya, Bapak Saya akan sampaikan itu. Ini loh hasilnya GPMB. Ya. 4 tahun ini orang-orangnya ternyata. Kalau Bondowoso udah di stop terapi lah. Ya memang ya mohon maaf Pak, ya gitu kan, mohon maaf sekali kan gitu kan. Setelah saya menggawangkan ini semuanya kan gitu kan, mereka cuma senangnya seremonial. Iya. Jadi kalau ada perda sudah dilaksanakan pelanggaran etis. Ya udah biarin aja Pak. Ya, itu ya. Ada sinyal kepedulian mencerdaskan katanya betul itu Pak. Urusannya PMI. Ya ini sudah bagus, sudah saya terima kasih bertemu, maka saya akan balik lagi gitu kan. Enggak Mas Edi, saya itu menarik diperdakan itu. Kasihan Pak, masa saya teman-teman sampai nggak dengar. Enggak dengar kan? Gelidah pun juga nggak dengar. Udah ada yang tahu. Saya ini sama teman-teman berkumpul ini ada kesadaran.
dan waktunya kita tidak telepon aja, ngopi sama kita. Materinya ini juga. Iya benar. Apa namanya kok miris ya? Padahal ini nasional. Kan nasional, GPMP itu nasional kan. Kok nggak bisa sampai kedengar gaungnya itu kan kacau kan gitu kan. Ya, harus ada politik program. Didiklah penguasa dengan aksi. Ya. Nggak bisa penguasa dididik dengan berdiam. Makanya saya bisa berhasil begini Pak, dibilang oleh sebagian dewan dan orang-orang tokoh di Bondowoso, Mas sampean terlalu cepat. Saya bilang saya pulang bukan berarti pikiran saya ada di Bondowoso, tapi pikiran saya, mata saya tetap di Jakarta. Saya akan tetap berpikir sekeras secepat Jakarta. Ya, ibu kota memang dikeras berpikir yang lebih cepat. Di Bondowoso kan selalu dianggapnya saya terlalu cepat katanya. Belum siap, oh enggak bisa. Saya bilang ini harus. Katanya dibalik. Apakah Bondowoso indeks pembangunan manusianya ini di bawah 6? Kalau di bawah 6 lah bodoh. Pas tulisannya berapa orang? Nah ini cuma dikalikan aja. Tapi ya. Terima kasih ya perkenalannya dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat akan saya ini. Ya, saya tunggu ya. Ya, jadi terima kasih. Dua tetap Partai Bukuya terus